Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan selamat memasuki pekan yang baru tentunya untuk kita sekalian. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas di pekan yang baru ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan saat ini yang diambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 dan 6. Begini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita berpergian ke suatu daerah atau tempat, yang pertama-tama kita perhatikan adalah jalan atau arah kemana kaki kita harus melangkah. Tanpa adanya jalan, kita tidak akan pernah bisa mencapai tempat yang hendak kita tuju tersebut. Kalau salah atau keliru, akan berakibatkan sangat fatal. Jangankan mengantar kita kepada tujuan, tetapi sebaliknya mungkin malah akan membawa kita tersesat. Itu sebabnya Raja Salomo di dalam kitabnya Amsal 14 ayat 12 mengatakan ada jalan yang dikira atau yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi untuk mencapai suatu tujuan kita memerlukan jalan yang benar. Selain itu kita juga membutuhkan panduan atau arahan agar kita tidak salah dalam langkah. Adapun jalan kehidupan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Sebagaimana yang Dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Langkah utama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup ini kepadanya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan di saat ini. Karena apa yang kita percayakan akan menentukan bagaimana seluruh hidup kita. Banyak orang lebih percaya dan mempercayakan hidupnya kepada kekayaan dan cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka berpikir bahwa kekayaan adalah segala-galanya dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan ada tertulis, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Amsal 11 ayat 28. Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Itu yang dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 5. Karena itu siapakah kita ini? Manusia itu dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya tidak lebih daripada embusan napas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Tetapi bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, keberadaan kita akan seperti batu karang yang teguh, yang tidak mudah digoyahkan oleh gelombang dan badai kehidupan. Saudara, mempercayakan hidup kepada Tuhan berarti tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Ini berbicara tentang ketaatan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu di pagi hari ini percayalah bahwa apapun yang Tuhan rancang bagi kita adalah kebaikan bagi kita dan pasti baik adanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.